warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Raeli Elgambuaru dan dengan NIM 202406102777 bersama rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Asifa FM Hasibuan dengan NIM 202406103364. Di video kali ini kami akan membuat video edukasi dengan pembahasan reformasi agraria dan konflik perkebunan sawit di Kalimantan. Mari simak video kami. Nah, Indonesia kan adalah salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Nah, hutan-hutan Kalimantan tuh juga menyimpan jutaan hektar lahan subur, keanekaragaman hayati dan kehidupan masyarakat adat yang telah ada selama berabad-abad. Namun, di balik kekayaan sumber daya Kalimantan itu, juga tersimpan paradoks yang menyakitkan. Adanya ribuan kasus konflik agraria antara perusahaan perkebunan sawit dengan komunitas adat Dayak yang kehilangan tanah leluhur mereka. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sesungguhnya yang terjadi dan bagaimana hukum agraria Indonesia seharusnya menjawab persoalan yang ada? Mari simak video berikutnya. Pembahasan kedua, mari kita telusuri satu kasus nyata di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Komunitas adat Dayak Ngaju menghadapi konflik panjang dengan sebuah perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi sejak tahun 2008. Tahun 2006 merupakan memperoleh izin lokasi seluas 22.000 hektar dokumen AMDAL di dusun tanpa konsultasi bermakna dengan komunitas setempat. Tahun 2009, komunitas Dayak mengajukan keberatan. Mereka mengklaim 4.200 hektar lahan yang dikuasai perusahaan adalah hutan adat yang mereka sebut tanah betang. Tanah kehidupan yang menghubungkan mereka dengan leluhur. Tahun 2010, konflik melunjak. Warga mendirikan patok penolakan beberapa patok adat di tahap dengan tuduhan merupakan harta benda. Kasus ini menjadi potret klatik ketidakseimbangan kekuasaan dalam sengketa agraria di Indonesia. Nah, pembahasan ketiga yaitu analisis norma hukum. Secara normatif, Indonesia tuh sebenarnya memiliki kerangka hukum yang cukup progresif. Adapun 3 instrumen utama yang seharusnya melindungi komunitas adat. Nah, yang pertama tuh adalah UU-PA nomor 5 tahun 1960. Nah, undang-undang ini tuh menjelaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam tuh dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, pasal 3 juga mengakui bahwa hak ulayat masyarakat adat. Pasal 6 menetapkan fungsi sosial adat. Yang kedua, UU Perkebunan nomor 39 tahun 2014. Nah, terkaitnya itu ada pada pasal 58 dan 59 yang mewajibkan perusahaan untuk menghormati hak-hak masyarakat adat. Namun, tidak ada mekanisme penegakan yang efektif. Nah, dan yang krusialnya adalah tidak ada ketentuan wajib konsultasi sebelumnya atau yang dikenal dengan FPIC, Free, Prior, and Informed Consent. Nah, FPIC ini adalah standar internasional yang diakui oleh delegasi PBB tentang hak masyarakat adat. Artinya bahwa setiap keputusan yang berdampak pada wilayah adat harus didahulukan konsultasi yang bebas dilakukan lebih awal dan dengan informasi yang memadai. Nah, ketiadaan norma FPIC ini dalam hukum Indonesia adalah celah yang besar. Nah, yang ketiga adalah Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reformasi agraria. Nah, Perpres ini tuh mengakui legalisasi dan redistribusi tanah. Namun, tidak dirancang khusus untuk penyelesaian konflik antara HGU
korporasi dengan klaim hak ulayat gitu. Nah, hasilnya komunitas Dayak tuh terjebak dalam limbo hukum. Terus tidak ada jalur yang jelas gitu untuk mendapatkan pengakuan hukum yang jelas gitu. Pembahasan berikutnya, kesenjangan dan akar masalah. Dari analisis ini, kita menemukan setidaknya 3 kesenjangan kritis. 1. Tumpang tindih regulasi tidak kurang dari 12 undang-undang sektor mengatur lahan dan sumber daya alam di Indonesia. Masing-masing punya definisi dan kewenangan berbeda. Akibatnya, satu bidang tanah bisa diklaim oleh 2 izin yang berbeda sekaligus. 2. Lemahnya penegakan hukum. Norma perlindungan masyarakat adat ada namun tidak berfungsi karena tanpa mekanisme penekanan dan memadai lembaga-lembaga hukum kerap menunjukkan bias struktural terhadap kepentingan investasi. 3. Definisi partisipasi. Proses AMDAL yang seharusnya menjadi arena partisipasi publik sering menjadi prosedur administratif formalitas. Komunitas adat ini tidak memiliki ruang suara yang setara dalam pengambilan keputusan dan penyangkutan tanah mereka. Di dasar semua ini ada ketidaksesuaian paradigma hukum positif kita berbasis kepemilikan individual yang bisa dikodifikasikan, tapi bagi komunitas Dayak, tanah batang bukan sekedar aset ekonomi. Ia adalah identitas kosmologi dan identitas antar generasi yang tidak bisa dinilai dengan rupiah. Nah, kita lanjut yaitu pembahasan terakhir kita, yaitu rekomendasi dan penutupan. Nah, lalu apa saja yang harus dilakukan, dan ada 3 langkah reformasi yang mendesak gitu. Nah, secara normatif, sahkan secara RUU Masyarakat Hukum Adat yang sudah lama tertunda, dan mekanisme FPIC dalam setiap perizinan perkebunan. Secara lembaga, bentuk Badan Penyelesaian Konflik Agraria yang independen dan integrasikan peta wilayah adat ke dalam sistem pertahanan nasional. Selanjutnya, secara operasional, perkembangan program sertifikat wilayah adat dan modern pengelolaan SDA berbasis komunitas, di mana masyarakat adat bukan sekedar menerima kompensasi tetapi mitra aktif pembangunan. Konflik pembangunan sawit di Kalimantan bukan sekedar persoalan hukum administrasi, ia adalah cerminan dan pertarungan nilai antara pembangunan ekonomi dan keadilan ekologis, antara kepastian investasi dan pembangunan hak manusia yang paling dasar. Reformasi agraria yang sejati bukan hanya soal retribusi sertifikat tanah, ia adalah tentang mengakui bahwa tanah bukan komoditas, tanah adalah kehidupan. Sekian video hasil presentasi dari kami berdua. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun penggunaan tutur kata yang kurang berkenan. Semoga video yang kami buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan mendengarkan. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.